Kembali di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan, namun Prasetyo Hadi memperkirakan jumlah personel yang dikirimkan kurang lebih dari 8.000 prajurit TNI. Namun detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan meringankan penderitaan warga Gaza. Ke Gaza itu benar jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatannya udah ada kemana? Ada pokoknya di Rafah. Belum. Kalau kita baru mempersiapkan diri aja kalau sewaktu-waktu. Sementara itu, pakar hubungan internasional mengingatkan pemerintah Indonesia jangan sampai terpancing dengan kabar yang diembuskan media Israel. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati karena Indonesia diibaratkan layaknya tengah bermain api dan lebih baik mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Dan bahwa yang menghembuskan isu bahwa Indonesia yang menjadi yang pertama itu adalah Israel, ini jangan sampai Indonesia cuma kepancing gitu ya. Karena Amerika Serikat waktu itu masih kesulitan nih mencari negara yang mau contribute untuk ASF. Jadi menurut hemat saya segala konsekuensinya kita sebagai masyarakat ya mesti antisipasi. Kita sudah bermain api, mencoba jalan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat, maka tinggal kita ikuti saja bagaimana atau kapan Presiden kemudian memutuskan untuk keluar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung di Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Netanyahu mengunggah momen penandatanganan yang disaksikan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat sebelum bertemu Trump. Di akun X-nya sebelumnya pada 22 Januari lalu perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya mendukung perdamaian di Gaza. Sebelum bertolak ke Washington DC untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan isu yang ia akan bahas bersama Trump, yakni pandangan Israel terkait Gaza dan soal negosiasi dengan Iran. Netanyahu menambahkan bahwa pertemuannya yang berulang kali dengan Trump mencerminkan kedekatan unik Israel dengan negara itu dan hubungan luar biasa dirinya dengan Donald Trump. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza di bawah naungan atau mandat dari Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu bagaimana risiko bagi Indonesia jika tetap mengirimkan pasukan ke Gaza? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmawanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat Sehat-sehat sore, selalu, Mas Prof. Sehat ya. Ya. Prof, kita mengetahui bahwa ini secara resmi Israel telah bergabung di Board of Peace bentukan dari Presiden Donald Trump dan saat ini Indonesia juga memiliki wacana untuk mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 8.000 pasukan ke sana. Lalu seperti apa sebenarnya peran Indonesia nantinya di Board of Peace di mana Israel yang saat ini merupakan salah satu agresor ataupun yang juga berkonflik dengan Palestina ataupun Hamas itu masuk dalam Board of Peace? Ya, pertama gini ya, memang Israel baru mengikuti Board of Peace menandatangani piagam ini kan kemarin gitu ya, waktu Amerika.
itu karena Perdana Menteri Netanyahu tidak hadir di Davos, dan ada berita yang mengatakan dia khawatir karena Swiss ini masuk di dalam Uni Eropa, dan kemudian yang dikhawatirkan bahwa Uni Eropa akan membawa Netanyahu ke pengadilan di ICC. Oleh karena itu dia baru menandatangannya di Amerika. Nah, dengan masuknya Israel, maka ini di BOP, kalau kita bicara Gaza, itu tidak akan ada imbangan. Kenapa? Israel ada tapi Palestina tidak ada. Walaupun Palestina ada di dalam komite, di bawah gitu ya. Tapi di dalam sini tidak ada. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah Perdana Menteri Netanyahu beberapa waktu yang lalu, mungkin hitungan beberapa hari yang lalu, itu sudah mengatakan bahwa Israel sebagai penguasa di Gaza tidak akan membiarkan Palestina merdeka di atas tanah Gaza. Nah, ini kan artinya apa? Two state solution tidak akan terjadi. Ya, kalau misalnya kita masuk dalam BOP, kemudian kita menjadi kuda Trojan, keluar dan kemudian kita coba pengaruhi Trump, nggak akan terjadi. Karena Trump lebih percaya pada Netanyahu daripada misalnya negara-negara Islam, bahkan Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan Ya, two-state solution mungkin akan sulit terjadi bila ada Israel di sana dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan otoritas Palestina yang bergabung di BOP. Saat ini kami juga telah terhubung dengan pakar hubungan internasional dari UNPAD, Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh, untuk saat ini sebenarnya Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung di bentukan Dewan Perdamaian oleh Trump. Lalu seperti apa sebenarnya? Karena pemerintah meyakini bahwa perdamaian Palestina dapat diwujudkan dengan Indonesia berperan di sana. Terima kasih. Saya pikir Indonesia masuk ke dalam Board of Peace itu dengan perhitungan yang sangat berat, perhitungan sangat matang, tapi juga sangat hati-hati. Karena kita perhatikan Palestina selalu minta kepada Indonesia, mohonlah katanya, kira-kira ya, dalam semua forum-forum internasional yang membahas Palestina, kami hanya percaya sama antum, kami hanya percaya pada Indonesia begitu. Jadi berbekal idealisme Indonesia, berbekal juga harapan dari masyarakat Palestina tersebut, dan juga tentunya dalam hal ini komitmen Indonesia itu harus tegas, two state solution itu harus berjalan dan Palestina itu harus benar-benar berdiri. Dan tentunya di dalam Board of Peace ini Indonesia juga sudah menghitung-hitung siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berkoalisi kan. Walaupun sangat sulit. Otoritas Palestina tidak berada di sana, Pak Teguh. Betul. Kita datang dengan semangat moral yang sangat tinggi, dengan amanah dari GNB, amanah dari Organisasi Konferensi Islam, amanah dari Liga Arab, karena mereka senantiasa mengharapkan ada kekuatan yang memperjuangkan Palestina. Sekarang Indonesia berada di sini, saya pikir BOP ini adalah forum yang terbaik saat ini ya, karena saya perhatikan PBB sedang melemah. Tentunya kita sudah hendaknya nanti mencari koalisi itu dengan siapa? Mungkin dengan Bahrain, mungkin dengan Mesir, mungkin dengan Jordan, mungkin dengan Kazakhstan, mungkin dengan Kuwait, kemungkinan juga dengan Maroko dan Pakistan, kemungkinan juga dengan Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat. Walaupun koalisi ini mungkin goyang ya, karena negara-negara tersebut kemungkinan besar akan patuh pada Amerika Serikat. Tapi ujung-ujungnya Pak Prabowo dalam hal ini Indonesia akan berjuang sendirian. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bagus. Secara keilmuan kita akan melihat bagaimana pertarungan David lawan Goliat yang sangat banyak tersebut. Pandangan Anda bagaimana, Prof. Bahwa Indonesia diminta untuk lebih berperan aktif, terutama kepada negara-negara Muslim yang tengah bergabung di Board of Peace untuk membangun perdamaian dan juga two-state solution atau solusi dua negara? Ya, pertama adalah kalau Pak Reza mengatakan bahwa Palestina memintalah kepentingan dia disuarakan oleh Indonesia. Pertanyaan saya, Palestina yang mana nih? Otoritasnya yang siapa yang bicara dengan pemerintah kita? Saya mau tahu juga sih. Ya, jangan sampai cuman asal-asalan aja kita ngomong bahwa ini Palestina. Palestina yang mana? Itu satu. Yang kedua, gimana ya kalau misalnya kita menyuarakan suara Palestina, tapi Israel ada di situ, dan Israel itu yang sekarang ini menguasai wilayah Gaza. Ibaratnya waktu kita menyatakan merdeka tahun 45, bahkan kita diakui Mesir tahun 46, itu Belanda tidak ada hengkang di sana, dan dia lakukan serangan-serangan terus. Baru tahun 49, pada waktu ada penyerahan kedaulatan, baru kemudian Indonesia merdeka, benar-benar merdeka. Nah sekarang saya mau bertanya, kalau Netanyahu sebagai penguasa di sana, dia sudah buat pernyataan bahwa selama saya
menjadi pemimpin, maka jangan pernah bermimpi akan ada negara Palestina berdiri di tanah Gaza. Itu sejak awal kan sudah nggak bisa. Ya, kita mau jadikan kuda Trojan gimana? Belum lagi sekarang yang memunculkan pasukan kita akan datang ke Gaza itu Israel Post, media di Israel. Coba gimana ceritanya, kita belakangan tahu, baru dia tahu. Tiba-tiba kok apa yang diberitakan cocok dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengirim pasukan. Saya khawatir pasukan memang kita kirim. Perdana Menteri Netanyahu dalam pidato beliau pada saat itu mengatakan, selain Palestina tidak akan diperkenankan untuk merdeka, kalau misalnya ada rekonstruksi Gaza, maka harus ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Dan perlucutan senjata dia sudah mengatakan tidak mau dari Qatar, juga dia tidak mau dari Turki. Oke, Nah, pandangan Anda seperti apa, Prof. Indonesia Teguh? Ya, baik. Bagaimana pandangan Anda, Pak Teguh, bahwa ini Indonesia akan sulit di mana ataupun Palestina akan sulit karena tidak ada otoritas Palestina berada di sana, Pak Teguh? Pertama, statement perihal Palestina yang mana dari Pak Hikmahanto. Saya mendengarnya langsung dari Pak Alwi Shihab ya dalam konsultasi saya minggu lalu. Tentunya Pak Alwi Shihab memiliki referensi yang jauh lebih baik daripada saya. Kemudian juga pada saat nanti rekonstruksi memang sangat sulit. Kita berhadapan dengan banyak hal yang dapat dikatakan sangat sulit, dan juga tentara kita kan Zeni kita kemungkinan besar akan sangat mengandalkan data intelijen dari atas pertahanan kita dari sekitar Timur Tengah tersebut. Dan untuk itu saya berpikir memang sulit, tapi bagaimanapun harus dicoba karena diplomasi itu membutuhkan kerja keras. Dan saya pikir mumpung Board of Peace ini strukturnya belum jelas, disinilah peranan Indonesia untuk membawa ide-ide yang benar-benar berbeda. Mungkin ini idenya David melawan Goliat, tapi bagaimanapun Presiden kita sudah berkomitmen, kita harus masuk ke sana, kita harus memberi warna, dan kita harus berjuang untuk untuk Palestina. Ini komitmen ini yang harus dihargai. Kalau boleh saya potong di sini ya, kalau kita harus coba, kita bereksperimen kan berarti, tapi nyawa yang jadi pertaruhan, pasukan tentara kita yang harus jadi taruhan, gara-gara eksperimen. Tepat nggak nih Pak Teguh? Saya mohon maaf, saya teman baik sama Pak Teguh. Tepat nggak ya kalau misalnya kita mempertaruhkan para nyawa pasukan kita? Belum lagi bagaimana pasukan itu, katakanlah Zeni, yang saya dengar Zeni akan dikirim sama medis. Kalau medis sebelum Bapak Prabowo menjadi jadi presiden kan jadi menteri pertahanan, udah dikirim. Nah sekarang coba bayangkan, kalau Zeni kan rekonstruksi. Netanyahu sudah mengatakan, rekonstruksi baru terjadi apabila ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Satu. Yang kedua, Jared Kushner pada waktu awal pertemuan BOP sudah menjelaskan ini akan didevelop, ya, kompleksnya seperti ini dan lain sebagainya. Dan yang mendevelop itu adalah developer Israel Amerika, Yasir Gabay. Lalu tentara kita disuruh ngapain? Kalau Zeni kan urusannya konstruksi. Sekarang saya mau tanya, apa? Dan ketiga, mandat dari BOP itu terhadap tentara kita ada di sana tuh apa? Apakah seperti PBB, peacekeeping operation, atau kita harus semacam peacemaking? Artinya kita mungkin berhadapan-hadapan dengan tentara Hamas. Dan kalau tentara Hamas kita hadap-hadapi, itu yang namanya rakyat kita di Indonesia akan marah, akan justru menggerus legitimasi Bapak Presiden. Saya sayang sama Bapak Presiden. Pak Teguh, jangan sampai kita digerus seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Untuk Pak Teguh, untuk saat ini sebenarnya ini apakah juga melangkahi prinsip politik bebas aktif di mana Israel juga berada di sana, dan ini memunculkan resiko geopolitik bahwa apakah Indonesia mendukung langkah Amerika Serikat terkait dengan konflik di Gaza, dan juga ada tadi resiko personel Tentara Nasional Indonesia yang saat ini menjadi pasukan perdamaian di Gaza rencananya. Saya setuju dengan Pak Hikmahanto. Nyawa itu tidak ternilai. Anak-anak kita itu harus berangkat komplit, pulang juga komplit, sehat walafiat. Cuman saya perhatikan ada suatu keunikan ya sekarang ya. Tampaknya Pak Prabowo ini, presiden kita, mencoba mengaplikasikan sesuatu hal yang sangat sulit, yang Bung Karno sendiri sulit lakukan. Yakni suatu prinsip vivere vere colossus amante. Jadi ini menuntut diplomasi yang luar biasa. Saya sangat berharap beliau bisa langsung berkomunikasi dengan Donald Trump, membuat yardstick, membuat aturan main, sehingga dari hari ke hari
pergerakan pasukan kita terukur. Dan saya sangat berharap Presiden Prabowo bisa meyakinkan Presiden Donald Trump untuk menekan Israel. Jangan terlalu harus berhati-hati, sebisa mungkin menghargai hukum internasional. Memang ini situasi yang sangat sulit. Kita mempertaruhkan nyawa sekian ribu pasukan kita, dan untuk itu diperlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan untuk itu ya mau nggak mau konsultasi dengan PBB harus jalan terus, walaupun otoritasnya tidak diberikan oleh PBB. Baik, terima kasih atas perspektif Anda. Ini bukan mandat di Ya, PBB. singkat saja, dan Prof. Mas Jono sedikit aja, bahwa menurut peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 2020, ya, prinsip dasar operasi perdamaian itu tidak boleh ada keberpihakan. Nah, sekarang kalau misalnya BOP itu ada Israel di situ, pertanyaannya adalah apakah kita akan lebih berpihak pada Israel daripada ke Palestina? Belum lagi di dalam pasal 5B peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2000, di situ dikatakan misi perdamaian ini bisa saja misi perlucutan senjata. Kalau ini dipakai perlucutan senjata dan yang dilucuti hanya Hamas, tidak Israel, itu akan berbahaya. Baik, kita tangkap poinnya, Prof. Hik. Terima kasih atas perspektifnya. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, dan juga Bapak Teguh Reza Shah, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak.